Ini adalah pembicaraan yang serius. Kita tidak bercanda dulu. Sudah berapa lama kita kenal satu sama lain? Dan lu inget gak kapan pertama kali lu ketemu gua? Kalau ketemu pertamanya lupa sebenarnya. Kenal sama Raffi, gua itu 2003 kan sama Astrid. Kan dulu gua sama Astrid sama Bella kan zaman dulu kan. Satu di manajemen yang sama Deddy Nur, kita berempat isinya. Berarti tahun 2002 2003 ya. Berarti lama juga ya. Lumayan ya, 18 tahun berarti Pi. Titik terendah hidup lu tuh apa? Apa yang pernah lu rasakan? Sebenarnya banyak banget kejadian dalam hidup gue yang bikin naik turun gitu ya. Pas bokap gue ketangkep 2 kali lagi. Tapi kalau bener-bener yang gue ngalamin sendiri ya pastinya perpisahan dengan Gisel kemarin itu paling dropnya lah gitu. Makanya gue pisah sama Gisel tuh Januari 2019. Gue nggak ngambil kerjaan di TV sampai sekarang baru di OK Bos gue ambil. Jadi semenjak perceraian itu ada 1 tahun lebih lu ada trauma. Iya. Trauma masuk ke TV lagi takut lu dijadikan bahan Iya. bahan gimikan. Iya, pertama ya karena itu terus mood kerja juga Naik turun. Gue mendingan take my time gitu. Makanya gue traveling, gue foto-foto, gue ngambilnya sedikit-sedikit aja. Kalau film gue ambil, tapi kalau kerjaan tiap hari di TV gue kayaknya gue enggak dulu deh. Itu kalau ditawarin jadi bintang tamu, gue mendingan gak usah deh gitu. Nah baru OK Bos, ini baru kerja lagi. Nih, bokap ketangkap, kena masalah bokap, lu berpisah bercerai, atau mantan istri kemarin yang terakhir tersandung masalah. Buat lu, mana yang buat lu berat? Semuanya berat pada porsinya masing-masing gitu. Bokap kan ketangkep 2 kali. Gue udah bilang, Pah kalau misalnya sampai Papa udah kapok kan gitu. Kalau sampai ketangkep lagi ketiga, mendingan gue ikut masuk sama lo aja deh barengan. Gue begituin. Sampai ngomong gitu? Nah makanya terus bokap akhirnya mungkin kena di situ. Maksudnya, oh kok anak gue sampai segini ya gitu. Akhirnya udah. Nah perpisahan sama Gisel kan, ya jangan kan orang-orang. Guanya aja nggak nyangka kan. Jadi itu masalah yang paling berat. Gue nggak pernah mau cerita di mana-mana. Gua pun punya kanal YouTube sendiri, gua nggak akan cerita di situ juga. Buat gua itu bukan sesuatu yang di-share gitu loh. Karena kalau gua share pinginnya yang baik-baik biar nular gitu. Jadi tapi kalau misalnya sekarang kita jadi bercandaan, gua sudah berdamai dengan itu. Nah, kasus yang terakhir ini kasus yang menurut gua juga berat banget gitu karena ini berpengaruh pada Gempi pastinya someday kan. Dan gua udah bilang sama Gisel apapun kejadiannya, apapun yang lo hadapin ke depan ini, gue ada di belakang lo, Sel. Gue pokoknya lu butuh apapun, gue akan ayo kita bantuin karena ini mau nggak mau ini jadi masalah bersama dong karena kita punya anak gitu loh. Jadi maksudnya gue sekarang sama Gisel sudah menemukan jalan bahagia kan sendiri-sendiri. Gisel sudah sama Wijin, dia udah bahagia, gue respect banget. Kita sama sekali nggak ada masalah dengan itu, kita suka share cerita segala macam berapa. Makanya ketika sekarang dia mengalami masalah yang berat, gue yakin pasti Wijin juga pasti support dia banget, pasti. Nah gue sebagai mantan suaminya ya gue berada di belakangnya mereka lah gitu. Sedekat apa lu udah punya obrolan intens sama Gisel atau sama Wijin kalau seandainya apabila waktu dekat ini mereka menikah? Apakah sudah ada obrolan di situ dan belum apakah lu sudah siap ikhlas? Kalau pribadi ngobrol sama Wijin sebenarnya belum, tapi udah pernah ketemu, nggak sengaja sekali. Ya, gue tahu waktu itu ada berita rame di sosmed, lu nggak sengaja ketemu. Nggak sengaja, itu gara-gara Ivan tuh. Dia ngajak meeting gue, dia lupa dia ngajak meeting Gisel datang sama Wijin, akhirnya ketemu. Tau juga, ya nggak apa-apa juga, kenapa gitu kan. Itu pertama kali? Itu pertama kali. Lu teguran? Tegur dong, karena kan kita berada di satu meja yang sama kan. Udah tegur, ngobrol, ya cuma ngobrol say hi lah. Cuman maksudnya kayak sekarang Gisel sama Wijin dia arahnya mereka mau kemana itu kan hak mereka. Arahnya mau kemana hak mereka. Gue cuman apapun yang lo butuh bantuan dari gue siap bantu kok gitu. Dan kalau misalnya pada hari mereka memutuskan untuk ke jenjang berikutnya ya, gue mah ikhlas lah, udah ikhlas. Lo happy? Happy dong. Gue happy kalau Gisel happy. Tapi apa yang membuat Gisel belum kenalin sama lu dulu gitu sampai harus nggak sengaja ketemu? Itu gue juga nggak ngerti. Cuman mungkin maksudnya Gisel sama-sama jaga perasaan kali. Maksudnya walaupun udah maksudnya nggak ada masalah tapi kan tetap
mungkin ada perasaan nggak enak, canggung, takut apa segala macam. Nggak ada masalah tapi dalam posisinya masih canggung gitu Iya, kali. mungkin ya, Canggung karena mungkin. keadaannya belum biasa. Benar. Padahal dari hati masing-masing baik di Gading atau di Wijin ya sebenarnya ya kalian juga udah punya hidup masing-masing, udah dewasa masing-masing. Iya udah dewasa, udah tahu lah porsinya masing-masing. Tapi Gempi sekarang gue lihat udah mulai deket sama Uncle J bilang. Uncle J. Lu sendiri kalau misalnya jelasin sama Gempi sebagai bapak, sebagai bapak kandungnya Gempi, apa yang lu jelasin ke Gempi, Uncle J? Kayak mungkin ya, gue nggak pernah ngebahas, tapi kayaknya Lu nggak pernah bahas sama gue Gempi? nggak pernah bahas, tapi Gempi kan pinter ya anaknya, jadi dia ngerti situasinya. Kayak misalnya lagi lihat handphone mamanya, lagi lihat TikTok, dia ada fotonya Wijin, di skip sama dia, papa jangan lihat yang ini ya, gitu. Maksudnya bercanda, iya. Oh dia saking jaga perasaan. Jaga perasaan gue gitu, jadi terus ya lucu. Cuman mungkin ya menurut gue Gisel udah memberikan pengertian. Jadi kalau di Gempi itu Gempi ngertinya papa sama mama nih pisah kingdom. Dia aku sebel kenapa sih mesti pisah kingdom? Tapi mamanya udah bilang I made a mistake game gitu. Jadi mamanya udah jelasin sepertinya. Ternyata kalian berdua menjalankan semuanya tidak semudah apa yang Iya, nggak mudah sama dibayangkan sekali, orang. nggak mudah. Ya, pasti. Tapi bisa. Pasti bisa, yakin pasti bisa. bisa. Apa yang lu mau sampaikan kalau lu ngelihat foto-foto ini? Gua akan kasih lihat. Apa itu? Ya. Papa adalah orang yang paling berjasa dalam hidup gue. Menjadikan gue sebesar ini adalah ya bokap gue. Jadi gue kalau ditanya who's your idol, who's your best mentor, itu jawabannya udah pasti bokap gue. I owe him big time gitu. Jadi dia tuh ya segalanya buat gue. Gue bersyukur punya nyokap dua, Mama Ana dan Mama Tuti, tapi gue akuin gue deketnya malah sama sosok bapak gitu, karena dari kecil gue sama bapak. Jadi lu sangat mengidolakan beliau dengan segala apapun itu. Iya dong. Gue selalu bilang kelebihannya dia 10, kekurangannya dia 1 waktu itu nggak menghapus 9 yang lainnya gitu. Wih, luar biasa. Untuk selanjutnya. Wow. Mama Ana ini pernah gue bilang waktu di sini she's an angel. Dia ada di waktu-waktu susah. Keadaan bokap gue waktu susah, selalu setia menemani bokap gue dan menjadi seorang ibu yang anaknya 6 banyak banget, nggak mudah juga menjadi sosok seorang Anna Maria, istrinya Roy Martin, sangat tidak mudah. Jadi gue bener-bener thank you banget Mama, I love you so much. Kita buka lagi banyak nih. Gue takutnya yang terakhir kartu keluarga gue. Wow. Yeay. Kalau ini hidup gua, ini segalanya buat gua. Jadi hidup gua jauh lebih berarti sekarang karena adanya Gempi di hidup gua. Jadi dia ini segalanya, semuanya sekarang yang gua lakuin hanya buat Gempi aja. So ya Gempi itu anak yang manis banget, dia sweet banget hatinya. Dia pinter sekali, dia ngerti semuanya dan dia selalu pingin keadaan di rumah tuh adem gitu. Kayak gue sekarang kan sering main sama Gisel sama Gempi bertiga. Dia suka selalu gitu pelukin bapaknya, I love you dad. Dia peluk lagi mamanya, I love you mom. Ayo kita family hug, family foto, kayak gitu-gitu dia berusaha mencairkan suasana dan dia tahu bapak ibunya sayang sama dia. Ini Gempi I love you Gem. Gempi itu anak yang hebat ya. Hebat banget, hebat. Yeah. Blessing. Punya anak Gempi itu bener-bener blessing. My mom, Mama Tuti, mungkin banyak yang nggak tahu. Sebenarnya mama kandung gue tuh Mama Tuti. Dia juga Mama Tuti ya segalanya juga buat gue karena kita nggak akan bisa hadir tanpa kehadiran seorang ibu gitu. Dan sampai sekarang walaupun Mama sempat sakit, nggak pernah berhenti doain anak-anaknya. Dan yang terakhir, foto kita berdua dong. Yoi dong. Ini foto ini yang ke rumah gue nih. Hah? Ngapain ke rumah lo? Lu ngomong nggak pernah baca prompter ya? Kenapa sih? Udah disuruh break tuh. Belum. Kalau nggak dijawab nggak break. Ya. Tuh. Enggak, ini namanya Karen buat yang pada belum tahu.
Udah. Oke, Gempi ya mukanya ya. Enggak, fotonya dia kecil kayak Gempi banget. Wah, jodoh nih. Enggak, orang yang baik banget walaupun umur beda jauh tapi dia berusaha ngerti. Enggak, beda jauh tuh berapa sih, Ding? Gue pengen tahu deh. Dia umurnya 20. Oh, 20 tahun. Bedanya 20 tahun. Jadi deketan dia ke Gempi daripada dia ke gua. Oh, gitu. Karen nih gua kenal udah 6 bulan 7 bulan lalu lah. Maksudnya mulai mencoba mencoba jalan bareng gitu. Coba jalan bareng tapi awalnya gue sama dia sama-sama bilang kita nggak usah buru-buru dulu ya gitu. Maksudnya we'll see what happens gitu. Tapi baik banget anaknya, ngertiin banget posisi gua, posisi Gisel, posisi semuanya dia ngerti banget. Dia juga sayang banget sama Gempi, bisa main sama Gempi. Jadi thank you banget Karen buat waktunya. Jadi lu bilang dia ngerti banget tentang lu. Dia ngerti nggak kalau lu udah sayang sama dia? Ngerti. Tapi lu ngerti nggak kalau dia juga udah sayang belum sama lu nih dia? Lo harus tanya orangnya dong. Kita Lo harus tanya. tanyanya orangnya. Kita panggilkan, ini dia, Karen. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap, Bos.